قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل علينا الكتاب ولم يجعل له عوجا والحمد لله على هذه النعم والحمد لله على إلقائنا هنا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد حبيبنا وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك التوفيق والهدى والتقى والعفاف والهنا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita memohon kepada Allah sekalian jemaah agar Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada majelis ini dan kepada semua yang menghuni di majelis ini, dan menjadikan ilmu yang kita tuturkan dan kita dapatkan itu ilmu yang berkah, bermanfaat dan menghasilkan buah amalan dan tambahan ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla. Kembali kita akan membahas beberapa kisah yang ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak satupun kisah dalam hadis ataupun dalam Al-Qur'an terutama melainkan pasti ada di dalamnya ibrah yang sangat besar untuk kehidupan kita yang bisa kita realisasikan di keseharian kita insyaallah taala. Pada kali ini ada sekitar 2 atau 3 kisah. Ya, tidak terlalu panjang masing-masingnya. Yang kesemua kisah itu terkumpul berkaitan dengan perempuan. Ya, kita semua laki-laki ya. Tapi di sini insyaallah ibrahnya ada untuk kita semua. 3 kisah. Kisah yang pertama, kisah yang terjadi di zaman Nabi Dawud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Bapak-bapak sekalian rahimakumullah, Nabi Dawud alaihissalam adalah nabi di kalangan Bani Israel, ya. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam juga nabi di kalangan Bani Israel. Nabi Sulaiman adalah anaknya Nabi Dawud. Nah, ini yang harus kita ketahui. Nabi Sulaiman adalah anaknya Nabi Dawud. Dan Nabi Dawud adalah seorang pemuka, dan Nabi Sulaiman anaknya adalah seorang raja. Maksudnya kedua-duanya adalah rajanya ketika itu gitu loh, di zamannya. Hadis ini disebutkan dalam Sahih Muslim dalam sebuah bab ikhtilaf al-mujtahidin, yaitu perbedaan pendapat di antara para ahli ijtihad. Perbedaan pendapat di antara para ahli ijtihad berarti perbedaan pandangan antara ulama. Hadis ini dituturkan dengan sanadnya. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah dengan sanadnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bercerita, "Bainama imra'atani ma'ahuma ibnahuma." Ada 2 orang perempuan di zaman Bani Israel, ya, di zaman Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Itu mereka memiliki masing-masing anak, ya. Yang satu ada 2 perempuan. Perempuan pertama itu kakaknya, perempuan kedua yaitu adiknya. Ya, perempuan pertama ini kubra, perempuan kedua sughra. Ya, masing-masing punya anak kecil. Nah, ya anak bayi lah ya. Kemudian ja'a dhi'bu, datanglah binatang dhib. Apa arti dhib? Fox atau serigala atau semacamnya gitu ya. Ya, itu datang dan fadhahaba bibni ihdahuma, dan membawa salah satu anak dari kedua perempuan ini. Ya, anaknya ini laki-laki, dua-duanya laki-laki, dan satunya dibawa oleh binatang tersebut. Ya. Faqalat hadhihi li sahibatiha, maka salah satunya berkata kepada satunya, innama zahaba bibnika anti, bibniki anti. Jadi satu perempuan, kan ada 2 perempuan nih, masing-masing satu anak punya bayi, ya. Kemudian binatang itu membawa salah satu dari anak mereka.
Salah satunya berkata kepada perempuan satunya lagi, yang dibawa sama binatang itu adalah anak kamu loh, bukan anak saya. Berarti ini anak saya nih, masih tersisa satu nih, gitu kan? Nah, wa qalat al-ukhra, dan perempuan satunya lagi bilang, inna bal dhahaba bibniki. Oh, bukan. Binatang itu pergi membawa anak kamu, bukan anak saya. Ini anak saya nih, gitu. Jadi dua-duanya saling mengklaim yang satu ini dia adalah anaknya. Berebutan tuh, ya kan? Dan memang kalau misalnya bayi itu kan mungkin agak sulit dibedakan ya. Terlebih di zaman itu yang tidak bisa kita bayangkan kondisinya dengan zaman sekarang. Maka fatahakama ila Daud. Maka kemudian mereka berdua bertahakum, yaitu mencari pendapat dan mencari hakim, yaitu mencari hukum dari Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ketika itu adalah nabi juga ketika itu, dan beliau alaihissalatu wassalam ya tentu orang terpandang di antara mereka. Maka ngelapor tuh kepada Nabi Daud alaihissalam. Ngelapor, diceritakan kronologinya, kemudian ini adalah anak saya dan anak dia yang dibawa. Yang satu juga mengklaim, enggak, ini anak saya, anak dia yang dibawa oleh binatang itu. Maka Nabi Daud alaihissalam faqadha bihi lil kubra. Maka Nabi Daud pun memutuskan, oh ini bayi milik kamu, perempuan yang lebih besar. Nah, jadi milik perempuan yang lebih besar, kata Nabi Daud alaihissalam. Ya udah, diambil. Tapi nggak puas mereka berdua. Kayaknya kurang. Karena yang kecil ini nggak terima, tetap saya nggak terima. Ya. Fa kharajata ala Sulaiman bin Daud. Maka kemudian mereka berdua keluar menuju Sulaiman bin Daud. Tadi Sulaiman anaknya Nabi Daud alaihissalam. Kedua-duanya Nabi Allah Ta'ala. Tetapi dalam hal ini nanti kita akan melihat keutamaan Nabi Sulaiman alaihissalam. Yaitu Nabi Sulaiman itu memiliki ilmu yang Allah berikan yang tidak diberikan kepada Nabi lainnya. Yaitu bahasa hewan, kemudian bahasa, maksudnya penguasaan terhadap kalangan jin, ya, itu hanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, fa akhbaratahu, maka kedua perempuan itu pun mengadu dan menceritakan kronologi yang terjadi. Nah, maka faqal, maka Nabi Sulaiman dengan cerdasnya dan ilmunya berkata, "Ituni bisikin." Tolong datangkan saya ini, sikin, pisau. Cariin pisau buat saya. Lu mau ngapain ya Nabi Sulaiman? Mau ngapain kamu? Ya. Asyuqqahu bainakuma. Saya bakal membelah bayi ini di depan kalian, buat kalian. Saya belah nih bayi ini. Maka faqalat as-sughra, maka perempuan yang lebih muda itu langsung teriak berkata, la, yarhamukallah. Huwa ibniha atau huwa ibnuha. Kata perempuan, kan ini perempuan di depan, dua perempuan di depannya Nabi Sulaiman kan mengadu, ya, ulangi lagi mengadu kronologinya tadi begini. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam dengan cerdiknya, ya, karena harus kita tahu perempuan itu perasaannya itu kan beda. Cerdik dia, beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya udah, ini bayi depan, tolong ambilin pisau. Mau ngapain ya Sulaiman? Mau saya belah buat kalian. Wah, langsung yang perempuan yang lebih kecil, bukan yang lebih besar, langsung bilang, "Jangan!" gitu. "Ya rahmukallah, semoga Allah merahmatimu wahai bayi," gitu. "Jangan!" gitu kan. Biasa perempuan teriak ya. Huwa ibnuha. Dia anaknya kakak, dia anaknya yang gede, dia anaknya dia. Jadi yang kecil ini mengklaim, ya udah dia anaknya dia dah. Bukan anak saya. Yang penting ini jangan mati gitu. Jangan dibelah, jangan dibelek. Maka faqadha bihi lis-sughra. Maka Nabi Sulaiman pun memutuskan bahwasanya ini punya kamu, wahai perempuan yang lebih muda. Bisa dipahami Pak cerita ini? Nah, di sini ada hikmah yang terpendam Pak. Yang sebenarnya kita tuh masing-masing tahu, cuman sulit untuk membahasakannya. Tapi beberapa akan kita bahas insyaallah. Kalau dalam riwayat lain, aqta'uhu bainakum, saya akan memotong bayi ini, memutilasi bayi ini di depan kalian gitu.
Nah yang kecil, perempuan yang lebih kecil nggak tega. Jangan, diain anak-anaknya itu dah. Nggak apa-apa, yang penting bayi selamat, dirahmati oleh Allah. Gitu kan. Nah di sini kita perhatikan Nabi Sulaiman bin Daud. Ya, bapaknya berarti Nabi Daud alaihissalam. Kedua perempuan ini telah melapor ke Nabi Daud. Ya, tapi kemudian Nabi Daud ini adalah seorang nabi dan beliau berijtihad. Berijtihad itu berarti memutuskan suatu hukum berdasarkan ilmunya. Sedangkan Nabi Sulaiman juga seorang ulama ketika itu, yaitu nabi, kiainya gitu kan. Dan beliau juga berijtihad. Namun dalam hal ini ijtihad siapakah yang lebih unggul? Siapa kira-kira Pak? Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, Nabi Daud alaihissalam kemungkinan di syariatnya beliau ketika ada mukhasamah, perdebatan, persengitan antara kedua belah pihak, maka dipilih yang lebih tua, mungkin gitu syariatnya. Tapi Nabi Sulaiman alaihissalam tidak seperti itu meninjaunya. Ijtihad beliau berbeda. Beliau lebih melihat ke yang namanya, seperti kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fahmul waqi'. Fahmul waqi' itu artinya adalah mengerti realita atau kondisi orang yang sedang bertanya. Ya. Orang yang bertanya ini, kalau misalnya ini ada seorang alim berilmu, ketika ada seorang awam, orang awam biasa bertanya kepadanya, maka orang yang berilmu ini harus mengerti kondisi orang awam itu. Ya, melihat kondisinya sebelum mengeluarkan fatwa dan mengetahui kondisi realitas persoalan. Iya, harus tahu itu. Supaya apa? Supaya tidak salah dalam berfatwa. Iya. Seringkali Nabi ditanya, Islam apakah yang terbaik? Perbuatan apakah dalam Islam yang terbaik? Rasulullah jawabnya itu beda-beda. Ada yang berkata, Rasulullah berkata, berikan makanan. Ada Rasulullah berjawab, jangan marah. Beda orang, beda jawaban. Itu yang terbaik buat kamu. Kenapa? Karena Rasulullah meninjau ini orang, apa yang diperlukan oleh dia. Maka Rasulullah baca dan Rasulullah tinjau. Oh, Rasulullah jawab sesuai dengan realita orang itu. Nah, di sini Nabi Sulaiman alaihissalam menelaah perempuan ketika punya anak, maka rasa cintanya ke anak itu sangat tidak tega. Bahkan biarkan dirinya yang hancur, yang penting anak saya selamat. Kan kayak gitu perempuan tuh. Ya, bahkan perempuan ketika dia melahirkan, kemudian mau mengeluarkan bayinya, itu udah pasrah, tawakal atas Allah, tawakal pada Allah, mau dia mati yang penting bayinya selamat. Itu rata-rata perempuan kayak gitu. Itu Nabi Sulaiman tuh pinter, cerdik gitu. Maka kemudian bilang, ya udah, saya potong. Dan Nabi Sulaiman menunggu siapa yang responsnya paling awal, dan ternyata yang lebih kecil. Kenapa? Karena ada ikatan batin. Jangan, biar itu punya dia. Yang penting itu bayi tetap hidup. Maka Nabi Sulaiman membaca, ini baru benar nih punya kamu. Iya, ini baru benar punya kamu. Nah, ini kecerdikan Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Ya. Jadi di sini ada faedah besar, Pak. Seorang yang alim sangat layak bagi dirinya untuk mengetahui keadaan psikologi atau sosiologi orang yang bertanya atau konteks pertanyaan. Ya, sehingga apa? Tidak keluar dari lidahnya jawaban atau fatwa yang justru menyimpang dari kenyataan yang sebenarnya, dan itu akan bahaya nantinya gitu. Itulah tugasnya seorang alim, tugasnya seorang yang berilmu tidak hanya paham dalil, tapi harus paham persoalan. Nah, kemudian juga ada permasalahan. Kita tahu Nabi Daud alaihissalam adalah mujtahid, yaitu dia telah mengeluarkan fatwanya, yaitu sebagai nabi, dan Nabi Sulaiman telah mengeluarkan fatwanya. Nah, di sini tidak masalah karena fatwa dan fatwa ini mungkin dua-duanya benar, tapi ada yang lebih benar. Gitu. Bisa jadi, ya. Kemudian kita lihat juga pelajaran lainnya, bahwasanya Nabi Sulaiman anaknya Nabi Daud. Tetapi dalam hal ini Allah Ta'ala mengunggulkan Nabi Sulaiman dibandingkan bapaknya, yaitu Nabi Daud. Itu menunjukkan bahwasanya bisa jadi ilmu, dan ilmu itu pada asalnya tidak mengenal usia. Bisa saja orang yang lebih muda dia lebih matang ilmunya dibandingkan dengan yang lebih tua. Tapi secara psikologi kehidupan tentu normalnya yang lebih tua lebih matang dan lebih dewasa dibandingkan yang lebih muda. Tapi urusan ilmu hafalan bisa jadi yang lebih muda bisa lebih mengetahui, dan itu wallahu alam di antara ibrah dari kisah tadi, dan tentunya masih banyak ibrah lainnya.
Kemudian ada cerita kedua yang akan kita lanjutkan insyaallah taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Ini juga penting untuk mengetahui realitas perempuan di zaman sekarang. Ya. Dan semoga ini bermanfaat buat kita, dan tolong sampaikan ke istri juga kalau punya anak perempuan. Karena kita ini adalah mas'ulun. Kita ini orang-orang yang akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah istri dan anak kita, Pak. Ya. Jangan sampai istri atau anak kita yang perempuan itu sebagai salah satu penambah kesengsaraan umat. Ya. Karena bisa jadi umat ini kacau gara-gara perempuannya kacau. Nah, di sini Rasulullah SAW menceritakan, kanat imra'atun min Bani Israel. Ada dahulu di zaman Bani Israel, dulu sebelum zaman Nabi SAW, beliau menceritakan ada perempuan, seorang perempuan, satu orang nih, ini ceritanya satu orang, qasiratun, dia pendek. Perempuan ini pendek. Ya, perempuan ini qasirah, pendek tubuhnya. Tamshi ma'a imra'ataini tawilataini. Sedang berjalan dan berpapasan dengan dua perempuan yang tinggi, tawil, lebih tinggi. Perempuan itu, Pak, ya, dan antum dan tentu bapak-bapak rahimakumullah lebih mengetahui daripada saya. Tapi kan perempuan perasaannya terhadap fisik, ya, terhadap pernak-pernik itu kan lebih peka dibandingkan kita para bapak-bapak atau laki-laki. Kita ngeliat bapak ini pakai baju bagus, ya udah, oh baju bagus, ya udah, nggak ngiri nggak apa. Tapi perempuan ngeliat, si siapa marfu'ah tuh tinggi banget, gitu kan? Atau situ cakep banget giginya tuh, rambutnya bagus. Tuh suka gitu perempuan. Beda sama kita. Mau yang botak atau gundul silakan dah laki-laki lah. Kita nggak ngiri. Ya. Dia perempuan ini pendek. Jalan berpapasan dengan perempuan dua tinggi, kan ada rasa pengen gitu kayak dia. Nah, kemudian fattakhadhat ya rijlaini min khashab. Maka kemudian perempuan itu pun ya memakai dua sepasang sepatu terbuat dari kayu. Nah, di sini berarti perempuan ini memakai sepatu supaya apa? Supaya terkesan lebih tinggi dari sebelumnya. Ya, supaya terkesan sama perempuan tinggi itu. Nah, jadi karena dia pendek, maka dia pun pakai sendal atau sepatu ya terbuat dari kayu agar serasi tingginya sama perempuan yang dua itu. Berarti ini sepatu apa nih? Sepatu yang haknya tinggi, Pak. Asalnya sepatu berhak tinggi, high heels kalau bahasa sekarang tuh, itu sudah ada di zaman Bani Israel. Ya. Dan sebenarnya itu menyakitkan. Sejujurnya kalau sampean mencoba, itu menyakitkan, nggak enak rasanya. Kayak lagi jinjit gitu. Jalan jinjit gitu kan rasanya lama nggak enak, Pak. Itu demi apa pakai gitu, capek-capek gitu? Supaya dia terkesan tinggi. Karena perempuan kalau tinggi itu kan kesannya wah, gitu kan? Nah, itu perempuan tuh kayak gitu, Pak. Demi fisik, demi sesuatu yang sebenarnya zahir saja. Sementara akhlaknya ditinggalkan, tapi zahirnya saja, yang penting orang memandang saya itu cakep. Biarin saya tersiksa, yang penting saya cakep. Nah, ini salah satu kelemahan banyak dari perempuan nih, tabiatnya nih. Nah, kemudian dia setelah itu wa khataman min dhahab. Kemudian pakai cincin terbuat dari emas. Pertanyaannya, bolehkah perempuan memakai cincin emas? Boleh, nggak masalah. Yang nggak boleh laki-laki. Cuman kok di sini kok diwartakan begitu? Ya, kenapa? Nanti akan kita sebut kenapa kok Rasulullah SAW mewartakan sampai perempuan ini pakai cincin emas. Emang ada masalah, gitu kan? Tapi nanti kita jawab. Dan juga mutabbaq thumma hashadhu miska. Kemudian juga dia perciki, baik itunya khatam cincinnya diperciki dengan misik, ya. Misik itu sejenis minyak wangi yang kualitasnya itu paling bagus ketika itu. Sekarang kan macam-macam minyak wangi ya. Misik itu ketika itu, dan mungkin sampai sekarang dan di surga juga ada. Itu aromanya itu sangat indah, paling disukai banyak orang. Dan kalau misalnya dicium oleh awam manusia ketika itu tuh, ini baunya orang kaya nih. Nah gitu tuh, baunya orang kaya nih.
gitu kan kalau misik tuh ketika itu. Nah, kualitasnya bagus. Nah, sampai kemudian suatu ketika perempuan pendek ini, asal pendek, melewati dua perempuan itu. Nah, berpapasan lagi. Pas ngelewatin, tuh lihat, gua udah setinggi lo dan gua terkesan lebih kaya daripada lo, gitu. Tabiat perempuan gini, Pak ya. Iya, tabiat perempuan kayak gini, Pak. Ya. Kemudian falam ya'rifuha, orang-orang pun jadi tidak mengenalinya. Maksudnya gimana? Dia tuh lewat sengaja pakai ini emas, kemudian dibekali dengan percikan misik, kemudian lebih tinggi dari sebelumnya. Sehingga orang-orang tuh pangling bahasa kita tuh. Siapa ya? Loh, itu anti. Ini khotimah nih ya, gitu kan? Namanya khotimah, kalau nama khotimah. Ini kamu. Ya, jadi orang tuh pangling. Ketika melihat pangling itu kan perempuan kan jadi tambah GR gitu. Cakep banget. Cakep banget sih Mbak, gitu kan? Kan tambah tinggi itu rasanya. Biasa aja, kan biasa gitu perempuan tuh. Itu demi mendapatkan pengakuan tuh. Nah, sampai orang tidak mengenalinya, faqalat biyadiha hakadha wa nafawa syu'bata yadihi. Kemudian dia menggerakkan dan mengayunkan tangannya. Maksudnya apa? Kan waktu itu kan Anda bilang tadi cincinnya diperciki oleh apa? Misik. Diayunkan tuh sengaja. Diinin tangannya supaya apa? Aromanya semerbak. Tersebar aromanya. Sehingga apa? Semua orang mencium baunya, gitu kan? Sehingga terpesona sama dia. Ini sudah ada di zaman Bani Israel, ya. Di dalam riwayat Imam Ahmad, jika ia melewati sebuah perkumpulan, ia menggerakkan atau mengayunkan tangannya sampai menyebarlah harum wangi minyak wangi tersebut. Nih, perempuan yang seperti ini kata Nabi SAW tidak mencium aroma surga nanti. Iya, kata Nabi SAW. Yang pakai minyak wangi dengan tujuan supaya apa? Dicium di jalanan oleh laki-laki, ya. Ini tidak mencium wangi surga kelak, na'udzubillah. Walaupun dia muslim. Fa na'udzubillah, enggak bisa kita bayangkan Pak ya. Sangat rugi. Ya tentu nanti bakal diazab oleh Allah Ta'ala di neraka kalau Allah tidak mengampuninya. Jadi nasihati istri kita Pak dan anak kita. Adapun kalau misalnya perempuan, ya, terutama yang maaf-maaf badannya besar, atau bahasa halus modernnya cabi gitu kan, itu mungkin keringatnya banyak ya. Nah, diperbolehkan untuk menggunakan minyak wangi sekadarnya, yaitu minyak wangi yang tidak menyengat. Minyak wangi penetralisir bau saja. Adapun kalau minyak wangi yang ditujukan menyengat sehingga tercium di jalanan, ini dilarang dan ini dosa besar. Kalau misalnya istrinya, kalau misalnya suaminya atau bapaknya membiarkan istri atau anaknya seperti ini, maka ini disebut seorang bapak yang dayuth. Suami yang dayuth apa yang dayuth? Membiarkan keluarganya bermaksiat dan dia akan mendapatkan dosa yang sama atau bahkan lebih besar lagi, na'udzubillah, karena dibiarin. Maka ayo bapak-bapak sekalian rahimakumullah, tolong kasih tahu dan kabarkan istri atau anaknya jika masih melakukan ini. Ingatkan terus, tapi kalau ngotot serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang penting udah menyampaikan, gitu ya. Dan disampaikan berkali-kali. Ada hadisnya. Nah, di sini dalam riwayat Ibnu Khuzaimah dari Abu Sa'id, Nabi SAW berkhutbah dengan khutbah yang beliau panjangkan, bercerita tentang perkara dunia juga akhirat. Beliau menceritakan tentang awal-awal kebinasaan bangsa Israel, Bani Israel, umat sebelumnya Muhammad SAW, tentang seorang perempuan miskin. Ini cerita lain tapi sama modelnya. Seorang perempuan miskin yang memaksakan dirinya untuk bisa membeli pakaian dan kosmetik. Itu zaman Bani Israel sudah ada, Pak. Kere sih kere, miskin ya miskin, tapi maksain dirinya, saya harus beli pokoknya kosmetik. Banyak kosmetiknya tuh. Bukan buat suaminya, bukan untuk mempercantik dirinya di depan suaminya, enggak. Tapi Nabi berkata, kosmetik yang biasa dipakai oleh perempuan-perempuan kaya. Padahal dia ini miskin. Nah, sekarang seperti remaja perempuan atau ABG perempuan atau mahasiswi, orang tuanya itu pontang-panting di sawah, capek cari kerja, banting tulang. Dianya ngerong-rong minta banyak kosmetik, pakaian yang indah yang biasa dipunyai oleh orang-orang kaya. Nah, dan selanjutnya Rasulullah bercerita tentang perempuan bertubuh pendek yang memakai sendal
dari kayu serta cincin yang ditempa dan berukir lalu dipercik dengan minyak wangi. Lalu perempuan itu bertabarruj, yaitu memamerkan kecantikannya, keindahannya, keharumannya. Dan ternyata na'udzubillah, ini awal dari kehancuran Bani Israel melalui perempuan. Dan benar kata Rasulullah SAW, fitnah yang menimpa Bani Israel ada fitnah perempuan. Perempuan kalau udah rusak di masyarakat, maka jangan kira masyarakat itu benar. Rusak itu masyarakat. Iya. Apalagi kalau misalnya prostitusi dibiarkan, dilegalisir, na'udzubillah, itu makin rusak itu masyarakat itu. Ya, jadi jangan sampai Pak, istri atau anak kita menjadi kontributor dalam rusaknya masyarakat ini. Minimal kita amalkan sabda Rasul, firman Allah Ta'ala, qu anfusakum wa ahlikum nara. Yaitu jaga diri kalian dan juga keluarga ini masuk ke dalamnya istri dan anak perempuan kita. Jaga dari api neraka. Jangan sampai anak atau istri kita, anak perempuan kita menjadi kontributor pengrusakan moral masyarakat ini. Na'udzubillah, dosanya nanti berlipat-lipat takutnya. Dan ternyata memang tabiatnya perempuan memang pengen dipuji dan suka dengan barang-barang yang mengesankan mewah. Walaupun murah, gitu kan? Yang penting terkesan mewah, atau padahal barang sederhana tapi terkenal mahalnya. Itu ada perempuan yang suka kayak gitu, ngerong-rong suaminya. Nah, suaminya juga nggak tega, akhirnya dibeliin. Nanti kemudian apa? Sekarang lihat fenomena di beberapa pengajian, Pak. Dan semoga Allah Ta'ala memberi hidayah kepada saya, bapak-bapak dan juga saudari-saudari kita dan juga ibu-ibu sekalian yang mungkin masih belum sempurna imannya seperti kita juga ya. Ini beberapa pengajian, majelis ta'lim misalnya. Kalau kita lihat majelis ta'lim ibu-ibu, nah sekarang apa niatan ibu-ibu itu dalam menghadiri majelis ta'lim? Majelis ta'lim itu kan berarti majelis pengajaran ilmu ya. Ta'lim itu kan pengajaran ilmu ya Pak. Kalau misalnya ibu-ibu sudah belok niatnya, ngapain ke majelis ta'lim? Mamerin tas. Tasnya pernak-perniknya mewah, mahal, bagus. Ya. Maka itu kenapa ada orang? Angin ya. Baik. Itu kalau tujuannya untuk itu, bajunya mewah, mahal, bagus. Ya. Kalau tujuannya itu berarti udah menyimpang. Dan ini banyak terjadi di majelis taklim kaum hawa, Pak. Ya. Banyak terjadi. Amal disayangkan makanya setelah pulang tadi ustazahnya ceramah apaan? Nggak tahu. Tapi dia tahu ini Bu Nurjana pakai baju ini bagus banget. Ibu Khotimeh pakai tasnya hitam, cakep banget tuh merek itu. Bu ini pakai celaknya hitam banget, kayak setan. Cakep. Dan itu jadi penampakan fisik itu yang diperhatikan. Ini salah ini. Ini tabiat perempuan memang suka perempuan, tapi nggak boleh dituruti. Untuk masalah ini nggak boleh diturutin. Ya, memang kalau misalnya kondangan, ya. Nah itu boleh, mungkin pamer sedikit ya. Cuman jangan sampai itu sampai ke kesombongan. Ini juga jebakan juga. Maka berhati-hati di sini. Ya bapak-bapak sekalian rahimakumullah. Perempuan itu kan ya bengkok Pak aslinya. Kalau misalnya kita kasarin patah. Kalau misalnya kita dimin nggak bakal berubah kan gitu perempuan. Makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-lakilah yang memimpin perempuan. Karena laki-laki ini potensi lurusnya itu lebih tegak, lebih kokoh dibandingkan perempuan. Dan yang menterbiah perempuan laki-laki. Iya, karena perempuan itu sangat butuh dengan laki-laki. Walaupun perempuan itu, dan saya nggak mengajarkan bapak-bapak sekalian karena bapak-bapak lebih mengerti. Perempuan itu tentu kadang tahu suatu hal, tapi tetap butuh pendapat laki-laki. Tahu apa yang harus dilakukan, tahu. Tapi butuh curhat sama laki-laki. Kenapa? Karena nggak bisa perempuan juga hidup tanpa laki-laki itu nggak bisa. Iya, nggak bisa. Dan bisa jadi perempuan ketika masih belum menikah itu lebih liar dibandingkan pas sudah nikah, ya kan? Maka di sini memang butuh benar-benar bimbingan perempuan itu. Kalau anak perempuan udah kehilangan bapaknya, fanaudzubillah susah, kesian ya. Ya semoga Allah Taala memberi hidayah kepada kita, istri-istri kita dan juga anak-anak perempuan dan anak-anak laki kita. Tadi itu cerita kedua Pak ya, masih tentang perempuan. Masih di sini dia cerita tentang perempuan lagi. Kali ini cerita yang ketiga. Ya. Riwayat dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma.
Di sini ada cerita tentang Nabi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari, tentang Nabi Ismail alaihi salam dan Nabi Ibrahim dan juga istrinya Nabi Ismail. Ya. Kata Ibnu Abbas, lamma syabba Ismail, ketika Nabi Ismail sudah siap untuk menikah, tazawwaja imra'atan min Jurhum. Nabi Ismail alaihissalam menikah dengan seorang perempuan berasal dari tanah Jurhum, suatu tempat. Ya. Taib, jadi nikah, ya, rumah tangga, ya kan. Ya. Punya tempat sendirilah, punya rumah sendiri gitu. Sebagaimana normanya orang yang sudah menikah. Faja Ibrahim, maka suatu ketika datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Nabi Ibrahim datang ke mana? Ke rumahnya Nabi Ismail dan istrinya. Falam yajid Ismail. Pas datang, oh Ismail Nabi Ismail sedang tidak ada di rumah. Yang ada siapa? Yang ada istrinya. Ya. Mungkin ketika menikah, entah mungkin dengan wali lain atau gimana, tapi perempuan ini, ya istrinya Nabi Ismail, belum mengenal atau tidak mengenal wajah mertua aslinya. Tidak mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Kita tidak tahu syariat ketika itu, Anda belum membaca penjelasannya. Apakah syariat itu membolehkan nikah tanpa wali mertua atau ada pengganti wali lainnya ketika menikah? Ala kulli hal, yang terpenting di sini perempuan itu tidak mengetahui jelas wajah mertuanya, sehingga pas Nabi Ibrahim datang, perempuan itu tidak menyangka bahwa yang datang itu adalah bapaknya suaminya. Maka fa'asa'ala imra'atahu, maka Nabi Ibrahim pun bertanya kepada istrinya Nabi Ismail tentang keadaan keluarga. Ya. Faqalat kharaja yabtaghi lana. Oh, maka istrinya berkata, "Oh, suami Ismail, suamiku sedang keluar nyari nafkah." Ya. Thumma sa'alaha an 'aishihim. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya ke perempuan itu, ke istrinya Nabi Ismail, tentang kehidupan, ya, tentang penghasilan, nafkah, gitu kan? Gimana kabarnya, nafkahnya, kehidupannya gimana nih kamu sama Ismail? Faqalat, maka berkata itu perempuan, nahnu bisyarr. Kami dalam keadaan gak enak. Keadaannya gak enak. Fi dhiqin wa syadd. Kami dalam keadaan kesempitan dan dalam keadaan poin syadid, nggak bagus lah, keras kehidupan ini, nggak enak lah hidup ini Pak, gitu. Jadi ngeluh ya, perempuan ini ngeluh di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Pas ditanya Nabi Ibrahim bertanya, gimana Ismail nafkahin kamu atau gimana keluarga kamu keadaannya nih? Aduh Pak, aduh. Sulit Pak, hidup Pak. Enggak, keadaan kondisi itu enggak enak banget lah Pak. Curhat gitu akhirnya. Maka faqal, berkata Nabi Ibrahim alaihissalam, saya pesan ke kamu ya Dek, fa idza jaa zawjuka faqra'i alaihissalam. Kalau misalnya datang nanti suamimu datang Ismail, ya, sampaikan salam saya ke dia. Ya. Wa quli lahu, dan kamu bilang ke Ismail, yughayyir utbata babihi. Bilang ke suamimu ya dia, bilang ke suamimu tolong ganti kunci atau inian pintu. Ya zaman dulu enggak ada kunci kayak gini sekarang Pak, enggak gitu. Dulu pakai apa yang kita di kampung gitu? Ya, seret gitu kan. Digeser pintunya jadi kekunci. Kayak gitulah modelnya. Tolong ganti tuh penutup pintunya, pengunci pintunya. Oke, sip, kata perempuannya. Falamma jaa, ketika Nabi Ismail pulang, fa akhbarathu, maka kemudian perempuan itu istrinya menceritakan, tadi ada bapak-bapak datang kemari, ya. Terus dia pas mau pulang bilang, dia nyampein salam ke antum, wahai suami. Terus dia bilang tolong ganti penutup pintunya.
Oh, kemudian apa kata Nabi Ismail? Zaka abi. Itu bapak saya loh. Itu mertua kamu itu. Bapak saya. Wa qad amarani an ufariquka. Dan itu tadi ngomong kayak gitu tuh pakai bahasa majas. Bukan pakai bahasa langsung gitu. Ganti inian padahal masih utuh gitu, ganti apa penutup pintu. Itu pakai majas. Enggak ngomong langsung. Tapi saya tahu bapak saya. Itu artinya apa? Bapak saya menyuruh saya untuk menceraikan kamu. Ilhaqi bi ahlik. Ya udah kamu sekarang tolong pulang ke keluarga kamu. Dah saya ceraiin kamu. Apa ibrohnya Pak? Banyak ibrohnya tentang keluarga kita nih. Istri yang doer mulutnya. Maksudnya doer apa? Ini juga bahasa majas. Maksudnya ngomongin keluarga kita ke sembarang orang. Itu tidak layak untuk dijadikan istri kita sebenarnya. Cuma kalau udah terlanjur ya sulit gitu kan. Karena aib kita bakal dibeberin ke sembarang orang. Konteksnya tadi perempuan istrinya atau mantan istri Nabi Ismail ini itu kan gak kenal sama Nabi Ibrahim. Lah kok bisa-bisanya curhat gitu loh. Bisa paham gak? Berarti ini menunjukkan ini perempuan nih lidahnya kemana-mana nih. Nah, yang seperti ini suka ngebongkar aib kita nih, gitu loh. Dan kalau aib suaminya dibongkar, mau dibongkar, berarti harga diri suami udah nggak dijaga. Jangan harap ngejaga hartanya, ngejaga anaknya itu nggak mau, nggak hormat sama suaminya. Padahal kata Rasulullah juga apa? Seandainya ada makhluk yang hamba Allah yang boleh bersujud padanya, maka aku akan perintahkan istri bersujud pada suami. Tapi kan itu nggak boleh. Itu sekian apa besarnya haknya suami gitu kan. Apalagi harga dirinya suami. Lah ini perempuan ini malah dengan ringannya itu bilang curhat. Jadi sebenarnya kalau misalnya ada perempuan atau seorang istri, malah cukup bilang dia ada gimana keadaan kamu, keluarganya, gimana keluarga, sehat. Aduh, pokoknya saya deh pontang-panting. Suami saya kayak gitu, nggak bener ah. Ngomong sama sembarang tetangga, oh ini nggak bener nih perempuan, nggak bener nih. Gimana mau mendidik anak? Aib suaminya aja gitu. Ya. Ada juga soal cerita, Pak ini jam berapa Pak kira-kira azannya Pak? Maaf. Jam 7 Pak. Insyaallah masih 10 menitan. Ya 8 menit lah. Ada cerita bagus ini. Sebenarnya kalau curhat sama orang tua sendiri perempuan itu sih nggak masalah selama bukan aib suami ya. Curhat suaminya tidak mau ngasih nafkah itu boleh. Ya, bahkan kalau suaminya emang nggak mau bekerja, nggak mau ngasih nafkah, minta cerai pun boleh. Karena ini hak istri dinafkahi. Ya. Ada cerita, ada suami yang masya Allah emosional, pemarah. Ya, nggak enak memang kalau punya suami pemarah tuh nggak enak Pak ya. Kita ya laki-laki nggak ngerasain, cuma perempuan yang ngerasain. Pemarah dia ini, dimarahin itu istrinya sampai nangis habis-habisan. Ya. Yang salah ini sebenarnya suaminya, tapi suaminya pemarah. Semua salah istrinya gitu. Kemudian pas lagi dimarahin nangis-nangisan, ada yang ngetok pintu. Assalamualaikum. Ini cerita di Saudi bukan di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka ternyata mertuanya, yaitu orang tua dari istri ini. Dibuka sama suaminya nih. Waalaikumsalam. Suami udah bingung. Lu gitu kan. Yang datang mertua, aduh mati aku gitu kan. Istrinya lagi di belakang udah lagi nangis-nangis. Waduh. Lah kalau sampean yang kena itu gimana Pak? Lagi marahin istri sampai nangis enggak karuan, datang mertua. Dan mertuanya juga tahu kita di rumah. Kita buka kan udah dak-dik-duder gitu kan. Waduh. Kemudian udah masuk, mana anakku gitu kan. Ditanya, dipanggil, sayang, mari, ada bapak nih sama ibu gitu. Udah deg-degan itu suami itu. Waduh, ketahuan nih saya marahin tuh anak. Aduh, gimana nih ya? Jadi buronan nih lama-lama gitu kan. Datang istrinya. Matanya masih merah. Kayak kelihatan habis nangis. Kemudian ngelihat anaknya kayak gitu, matanya merah. "Kamu kenapa? Kok kayak gitu habis nangis? Kenapa kamu?" gitu. Jawaban istrinya apa?
Bukan jawabnya, aku habis dipukulin, habis diinin, enggak. Pak, saya lagi seneng banget ini. Alhamdulillah saya nikah, alhamdulillah sama suami, alhamdulillah saya seneng banget, saya cinta banget sama suami saya. Itu kebalik di situ suami langsung, alhamdulillah lu bohong gitu kan. Kalau bener udah mati aku di tempat gitu kan. Itu yuk. Tapi dari situ tuh suaminya tuh langsung terharu, terenyuh habis itu. Wah, udah semua akhirnya baik-baik aja. Malamnya tuh suaminya langsung terenyuh dan insya Allah dapat hidayah dari situ. Dia langsung pergi ke entah di swalayan atau mana, beli emas, beli ini, beli itu. Ini orang kaya emang. Beli emas, beli ini, wah banyak tuh. Langsung pulang, udah gak ada lagi orang tuanya. Dipeluk istrinya, kemudian ini buat kamu. Sebagai rasa terima kasih saya. Ternyata ini semua saya yang salah dan seterusnya. Akhirnya damai itu, akhirnya dia reda. Habis itu nggak pernah emosian kayak sebelumnya lagi. Ya, itu perempuan yang soleh tuh, soleh sekali itu kayak gitu Pak. Subhanallah. Ya semoga Allah jadikan istri-istri kita seperti ini dan lebih soleh mungkin dari ini, dan juga semoga anak-anak perempuan kita Allah jadikan anak-anak yang solehah. Allahumma amin. Dan juga semoga anak-anak laki kita kelak ketika mendapatkan istri-istri yang solehah. Allahumma amin. Ya. Juga memang perempuan yang solehah jauh dengan akhlaknya yang tadi disebutkan mantan istri Nabi Ismail. Ya. Ada juga bahkan suatu cerita ini udah usang, udah zaman lalu sekali ceritanya. Ya. Suatu ketika ada seorang pedagang kaya, sukses dia berdagang sukses, punya istri. Dia berdagang sukses, amanah dan bagus akhlaknya. Suatu ketika ada perempuan bercadar datang ke dia, mau membeli sesuatu. Tapi dia tidak membeli, ternyata dia membuka cadarnya perempuan itu. Seng, buka. Wah, astagfirullah, ittaqillah, saya enggak mau lihat kamu, jangan membuat saya terfitnah. Itu kata pedagang itu. Ternyata apa, perempuan itu tidak berniat membeli. Enggak, saya enggak berniat apa-apa. Saya cuma pengen apa? Saya ingin saya naksir sama kamu. Perempuan yang ngomong tuh, saya jatuh cinta sama kamu. Perempuannya ngomong kayak gitu. Kan kaget dia bilang, loh, wah gimana? Kok kayak gitu? Berani sekali kamu bilang kayak gitu. Saya nggak bisa menahan godaan dan fitnah ini. Saya langsung jujur sama kamu. Mau nggak kamu nikah sama saya? Waduh, bingung. Ini Pak, kalau misalnya sampean yang kena tuh gimana? Nolak gak? Waduh, tapi saya udah punya janji sama istri saya nggak mau nikah lagi gitu. Saya nggak mau poligamiin. Udahlah. Semua urusan insya Allah gampang. Kata perempuan itu yang tadi buka cadarnya dan cantik memang. Saya siap hanya mendapatkan 2 atau 3 hari dalam seminggu. Saya membolehkan, gak apa-apa. Untuk istri pertamamu lebih dominan gak apa-apa. Saya siap 2 atau 3, yang penting saya udah punya suami, dan saya punya suami yang bertakwa seperti kamu. Deal? Setuju. Tapi rahasiakan ya, rahasiakan. Dirahasiain tuh. Ya. Dan setiap mau bermalam di tempatnya perempuan istri kedua ini, laki-laki ini berbohong dulu kepada istri pertamanya, dan ini ya diperbolehkan karena demi maslahat juga. Nanti istrinya kan takutnya marah, kemudian piring terbang di mana-mana kan gak enak. Nah, akhirnya setiap malam-malam tertentu gitu kan, izin kemana, keluar gitu, izin saya nggak menginap di sini dulu ya, izin. Lama-lama akhirnya ketahuan juga melalui pembantunya yang ngelapor, melapor ke istri pertama, Bu, ternyata majikan kita suami sampean gini ke rumah perempuan gini, punya istri kedua gini. Oh, tahu gitu, ya udah kamu jaga itu, hati-hati. Ya udah tahu tuh istri pertama udah tahu. Diam-diam suaminya punya istri kedua, tapi enggak langsung murka, enggak langsung minta cerai, enggak. Tapi apa? Disabarin. Akhirnya suatu ketika suaminya meninggal. Suami meninggal. Kan kalau suami meninggal kan berarti istri dapat bagian ya, 1/4 gitu kan. Dan itu tergantung juga ada anak atau tidak. Tapi ala kulli hal kan menjadi ahli waris ya. Nah, di sini kemudian perempuan ini yang istri pertama dengan ketakwaannya dan kesabarannya, dia bilang ke pembantunya, beritahu itu istri keduanya. Ya. Dan istri keduanya enggak tahu kok istri pertamanya tahu gitu loh. Kamu kasih tahu ke istri keduanya, kalau suami kita udah menikah, udah mati, udah wafat. Ini ada bagian buat dia dari hasil warisan. Kasih ke dia warisan ini. Ada nggak istri pertama kayak gitu tuh? Hebat kalau ada kayak gitu tuh. Kasih ke dia melalui pembantu. Ya nggak langsung kasih dia langsung datangin ke rumahnya, enggak, nanti berantem jambak-jambakan. Enggak, tapi ini melalui pembantu wasilah. Kamu kasih ini.
Nah, kemudian pembantu itu jalan ke rumah istri kedua. Mau dikasih, dibilangin gini-gini, terus dikasih, istri kedua yang bilang, "Afwan, ana nggak bisa menerima warisan ini." Kenapa? Karena ternyata sebelum bapak itu meninggal, suami kita meninggal, saya udah diceraikan lebih dulu. Jadi saya nggak berhak mendapatkan ini. Bayangkan tuh. Jujur, yang tahu diceraikan hanya dirinya. Jujur dia bilang saya diceraikan. Mungkin kau perempuan zaman sekarang, oh alhamdulillah dapat, walaupun udah diceraikan, alhamdulillah diambil aja. Enggak, tapi ini dua-duanya nih istri nih, masya Allah, bertakwa. Istri pertama bertakwa dengan menjaga kesabarannya, tidak cemburu buta. Kemudian dia juga menjaga akhlaknya dan tidak mengumbar ya permusuhan kebencian kepada istri kedua. Enggak. Yang istri kedua juga jujur dan dia memang menikah karena ingin mencari ridho Allah. Ya. Dan jujur ketika udah ceraikan dia bilang saya udah ceraikan, saya nggak berhak mendapatkan harta itu. Itu untuk istri pertama, ambil semuanya. Tuh bayangkan tuh. Ya semoga Allah jadikan istri-istri kita dan anak perempuan kita itu anak-anak atau istri yang bertakwa dan salehah dan menjaga harga diri kita dan menjaga kehormatan kita. Wallahu taala alam. Kita cukupkan sampai sini Pak ya. Jazakumullah khair atas kehadirannya dan perhatiannya. Barakallahu fi ilmikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.